Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini yang kita pelajari yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kemarin kan sudah Bu Neni jelaskan, namun ada beberapa yang masih belum paham apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, bisa dibuka pulpenanya halaman pertama ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa gagasan pokok yaitu gagasan atau kalimat utama dalam suatu bacaan. Nah, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi gagasan utama itu atau gagasan pokok bisa ditemukan pada awal paragraf ataupun pada akhir paragraf ataupun bisa di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, Secara singkat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat dari paragraf tersebut. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau untuk gagasan pendukung, yaitu gagasan penjelas atau kalimat penjelas yang menjelaskan dari gagasan pokok tersebut. Nah, gagasan pokok yaitu topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung yaitu informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi gagasan pokok itu inti dari suatu bacaan, sedangkan kalau gagasan pendukung itu informasi tambahannya. Nah, contoh di bawahnya, bacaan batik. Nah, di sini ada bacaan batik di mana ini ada cuma satu paragraf ya, karena paragraf itu ditandai dengan adanya kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, ini berarti satu paragraf sampai titik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, dari satu bacaan ini atau terdiri dari satu paragraf. Nah, ini memiliki berapa kalimat? Kita lihat ada berapa titik di situ. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, berarti di sini ada termasuk kalimat pertama. Nah, di sini kalimat pertama ada titik di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Titik. Nah, berarti ini kalimat kedua. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Titik. Berarti ini kalimat ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Titik. Kalimat keempat. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kalimat ke-5. Titik. Berarti dalam satu paragraf ini terdiri dari 5 kalimat. Nah, setelah kita membaca keseluruhannya dan menentukan jumlah kalimat yang ada dalam satu paragraf tersebut, yang kita lakukan pertama kali yaitu kita cari gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Yang paling banyak sering dibahas di situ mengenai apa dan yang menjadi inti dari bacaan itu apa. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Membahas tentang apa? Batik, ya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, kain batik di sini yang dihasilkan dengan cara dilukis, dia menjelaskan apa itu kain batik? Nah, kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa, masih membahas tentang kain batik. Nah, dia menjelaskan dari kalimat pertama tadi. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dia menjelaskan kembali apa itu batik. Nah, jadi intinya dapat ditarik kesimpulan gagasan pokok dari bacaan ini yaitu ketemu pada awal paragraf, pada kalimat pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, jadi gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Tuh. Nah, untuk kalimat pendukungnya atau gagasan pendukungnya, nah yang lainnya ini selain dari yang kalimat pertama. Jadi ada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini yang menjadi gagasan pendukung. Nah, bisa dibalik belakangnya. Nah, ini gagasan pendukungnya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Nah, dia termasuk kalimat
2 sampai titik ya. Jadi kalimat pendukung atau gagasan pendukung itu bisa lebih dari satu ya. Jadi tidak hanya satu, bisa jadi lebih dari satu. Sedangkan kalau gagasan pokok itu hanya satu dalam satu bacaan. Nah, gagasan pendukung yang kedua yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Sekarang kita lihat, bener enggak? Tuh kan ya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kemudian kalimat penjelas yang ketiga yaitu seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kita lihat apakah itu kalimat ketiga? Betul, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kemudian di kalimat kelima, nah, beberapa daerah di luar Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Kita cocokkan. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam satu bacaan itu hanya ada satu gagasan pokok dan mempunyai lebih dari satu gagasan pendukung. Yang sudah Bunda jelaskan tadi, ilustrasi mengenai kacang ya. Jadi intinya itu satu, kemudian yang lainnya itu sebagai pelengkap atau sebagai penjelas. Seperti itu. Nah, dari sini sudah paham anak-anak, nanti bisa dicoba lagi ya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.